Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Abria dari kelas TIA. Saya di sini akan memberikan tutorial cara membuat database di MySQL atau SIMP. Langsung saja kita mulai, yaitu dengan membuka SIMP. Untuk di sini, yang pertama kita membukanya yaitu bagian APC Start. Lalu di bagian MySQL Start, lalu buka di bagian MySQL Admin. Setelah tampilannya seperti ini, kita masuk ke bagian New. Jadi kita memberikan nama untuk database yang kita buat, yaitu adalah di sini saya membuat data mahasiswa. Lalu klik. Sini untuk tabel pertama saya masukkan adalah tentang mahasiswa. Untuk kolomnya saya tetapkan di 4. Selanjutnya kita masuk di bagian SQL. Untuk membuat tabelnya dengan memiliki atribut-atributnya, kita langsung saja di bagian sini. Yang pertama itu adalah create table mahasiswa kurung atribut pertama itu name. Sebagai varchar, untuk poin di sini saya berikan 5 saja. Lalu yang kedua untuk atributnya yaitu adalah nama mahasiswa. Kita datang ke varchar, poin di sini saya berikan 20. Untuk atribut selanjutnya yaitu adalah jurusan. Kita datang ke varchar, atribut saya berikan di sini adalah 20. Selanjutnya yaitu adalah atribut alamat. Kita datang ke varchar, untuk nilai di sini saya berikan 15. Setelah itu saya akan memasukkan primary key yang ada di tabel mahasiswa ini adalah name. Itu saja primary key dalam kurung name. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung saja ke Go. Dengan tampilan seperti ini, maka tabel mahasiswa telah berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu adalah saya membuat tabel mata kuliah. Saja mata kuliah, atau bisa saja kita langsung ke MySQL saja. Seperti langkah sebelumnya, itu create table mata kuliah ke kurung koma. Saja di bagian atribut mata kuliah ada kode MK, atributnya varchar, lalu poin saya berikan sini dengan 5 tadi. Selanjutnya ada nama MK. Kita berikan varchar, lalu poin di sini saya berikan 20. Selanjutnya untuk atributnya sini kita taruh lagi tentang SKS, atribut SKS sebagai varchar,
Poin di sini saya beri 5 saja. Selanjutnya, kita masukkan primary key di tabel ini. Dan primary key tabel ini adalah kode MK. Kita tabel seperti ini, kita langsung saja ke Go. Maka untuk tabel mata kuliah telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel nilai. Bisa saja seperti sebelumnya, create table nilai kurung untuk atributnya. Yang pertama adalah name dengan varchar, poinnya saya beri 5. Lalu untuk atribut selanjutnya yaitu kode MK. Pada varchar, poin di sini saya berikan 5 juga. Lalu untuk atribut selanjutnya yang masukkan adalah mid. Kita datanya integer. Untuk poin saya masukkan 10. Selanjutnya untuk atribut selanjutnya yaitu adalah atribut rename. Kita datanya integer. Poin di sini saya beri 5 saja. Selanjutnya di bagian tabel nilai sini saya akan memasukkan formula untuk merelasikan ke tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Langsung saja yang yaitu k dalam kurung nim references mahasiswa, tabel mahasiswa kurung berrelasi ke atribut name. Selanjutnya yaitu adalah untuk merelasikan ke tabel mata kuliah lagi. Saja k kurung kode MK kurung referensi mata kuliah kurung kode MK. Kita tampilan seperti ini, langsung saja kita go. Maka tabel nilai sudah berhasil. Dan untuk melihat bagian tabel-tabel tadi untuk keras, kita saja ke bagian more atau lainnya, lalu ke bagian designer. Jika tampilan seperti ini, maka tabel-tabel tadi sudah berrelasi. Kalau begitu, selanjutnya kita akan mengisi domain-domain pada tabel-tabel tersebut tadi. Yang pertama adalah tabel mahasiswa. Saya ke bagian SKL. Lalu untuk membuat bagian tabel mahasiswa, bagian domain-domain mahasiswa, bagian mahasiswa ini, yang pertama yaitu adalah insert into
mahasiswa serius dalam kurung saya akan memasukkan di sini untuk domain bagian NIM-nya. Yang pertama adalah 001. Lalu yang kedua untuk bagian nama saya masukkan di sini adalah nama Jik saja. Yang kedua untuk di bagian jurusan saya masukkan di sini jurusan hukum. Yang kedua untuk alamatnya saya masukkan di sini Jalan Melati. Kurung di koma. Begitu juga untuk bagian domain untuk atribut-atribut bawah saja insert into mahasiswa kurung 002. Lalu untuk nama selanjutnya saya masukkan adalah nama Rani saja. Lalu untuk jurusan saya masukkan sastra Inggris. Lalu untuk alamat Jalan Setia Budi. Kurung koma. Itu supaya kita agar cepat mengisi semua domain-domain untuk atribut-atributnya, kita mengkopinya saja dan meletakkannya. Seperti ini. Lalu untuk bagian domainnya kita ubah sesuai yang kita inginkan. Misalnya lagi di sini saya masukkan untuk namanya 03. Lalu untuk nama bagian sini saya masukkan nama Miss Leon. Lalu untuk jurusan, misalnya untuk jurusan dia saya masukkan psikologi. Dan untuk alamat dia saya masukkan ke Jalan Tani Matahari. Jika saya seperti itu, saya lakukan seperti selanjutnya agar tidak makan banyak waktu. Sudah, bagian sini lagi saya masukkan 04 untuk NIM-nya. Lalu untuk nama selanjutnya itu adalah Rani Anjani. Lalu untuk jurusannya saya masukkan di sini jurusan IPS. Lalu untuk alamat masukkan sini saja Muhammad Yamin. Selanjutnya untuk domain selanjutnya yaitu adalah ini saya 005 saya masukkan untuk ini. Lalu lagi untuk bagian atribut nama itu adalah hanya dia Alvin. Lalu untuk jurusan informatika. Untuk alamat ini saya masukkan Jalan Tadimako. Jika tampilan seperti ini,
Langsung saja kita go. Dengan tampilan seperti ini, maka mahasiswa sudah memiliki domain di setiap atributnya. Jadi kita cek, bikin browse, ini sudah tertera. Selanjutnya kita akan masukkan untuk domain-domain mata kuliah, domain-domain di atribut mata kuliah. Saja kita masukkan SKL bukan seperti tadi saja. Pertama yaitu adalah insert untuk mata kuliah, lalu values kurung, misalnya untuk kita memasukkan kode MK nya saya masukkan misalnya sini KP 01. Lalu untuk nama MK nya misalnya bahasa Indonesia. Lalu untuk SKS nya saya 2 SKS belum di koma. Agar tidak memakan banyak waktu, kita copy seperti tadi. Ctrl C. Setelah kita ubah di sininya, untuk itu yang berikutnya saya masukkan di sini adalah KP kedua. Dan untuk mata kuliah selanjutnya di bagian ini adalah statistika. Di sini saya masukkan saya 3 SKS saja. Lalu selanjutnya kita seperti tadi, ini kita ubah jadi KPP 03. Dan untuk mata kuliah selanjutnya yang saya masukkan adalah saya matematika. Ini masukkan 3 SKS. Selanjutnya untuk di bagian domain selanjutnya itu adalah KPP 04 bagian kode MK. Lalu untuk bagian nama MK nya misalnya adalah PKN, masukkan PKN. Lalu untuk SKS tetap 2 saja. Selanjutnya untuk di bagian kode MK nya saya masukkan KPP. Dan untuk mata kuliahnya dimasukkan ya agama. SKS nya saya masukkan misalnya 4 lah. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita go. Maka untuk bagian domain-domain di atribut mata kuliah sudah terisi. Jadi kita ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan domain-domain di bagian atribut nilai lagi. Kita nilai. Misalnya kita ke bagian SKL. Lalu insert untuk nilai values kurung untuk bagian ini dari tadi dari sebelumnya yaitu adalah 01. Untuk kode MK nya yaitu KP 01. Selanjutnya untuk bagian nilai mid-nya, untuk mid-nya saya beri nilai misalnya 87.
Untuk nilai finalnya misalnya 90. Agar tidak memakan banyak waktu, kita lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita copy saja. Kita isi untuk bagian domain ini. Domain 02. Di sini juga 02. Dan untuk nilainya di sini saya masukkan 90. Di bagian finalnya 70 aja. Selanjutnya kita lakukan ini. Itu isinya kita masukkan 003 juga. Lalu di sini masukkan 70 untuk mid. Dan untuk bagian final dia 75. Selanjutnya untuk bagian insert kita paste. Ini kita masukkan di sini 004. Ini juga PP04. Dan untuk nilainya di sini saya kasih 85. Dan kalau di sini saya kasih 80. Selanjutnya yaitu untuk domain terakhir. Itu di sini kita kasih 005. Di sini juga kita kasih 05. Untuk nilai ini saya beri 90. Lalu di bagian final juga 70. Jika sudah tampilan seperti ini, langsung saja kita go. Maka untuk bagian domain-domain di bagian atribut-atribut tabel nilai sudah terisi. Terus tampilannya untuk seperti ini. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mengubah sebuah data tabel. Misalnya dari data tabel mahasiswa, kita mengubah dia punya nama. Jadi kita ke PL, itu adalah update mahasiswa set nama mahasiswa dengan misalnya saya mau ganti namanya jadi Johan. Where name, jadi nama yang kita mau ubah adalah nomor NIM-nya yaitu 003. Kita tambahannya ini, mari kita langsung go. Ini berhasil, mari kita lihat di bagian tabel mahasiswa. Bagian NIM 003 telah berubah menjadi nama Johan. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel data tabel mahasiswa. Itu kita buka saja di bagian MySQL. Kita masukkan insert into mahasiswa values dalam kurung. Kita ingin memasukkan nomor induknya 006, lalu namanya kita beri jadi Agnes, jurusannya misalnya akuntansi,
lalu alamatnya di Jalan Kebun Jeruk misalnya. Tampilan seperti ini, mari kita coba. Otomatis di bagian tabel mahasiswa ada record yang bertambah, bagian 006. Selanjutnya kita akan menghapus satu baris di tabel mahasiswa. Jadi kita buka PL-nya, kita buat sekarang. Itu adalah delete from tabel mahasiswa where misalnya nomor NIM-nya yaitu 006. Jika sudah seperti ini, mari kita lihat. Oke, bagian baris 006 sudah terhapus. Itu saja yang bisa saya berikan dari tutorial ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kata-kata saya yang tidak masuk akal. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.